Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast dan malam ini kita akan banyak berbicara tentang kontribusi Boltim ke pembangunan Sulawesi Utara. Sudah hadir di tengah kita malam ini di studio tamu istimewa spesial Bupati Boltim atau Bolaan Mongondo Timur, Bapak Samsarul Mamonto. Selamat malam Pak Bupati. Malam. Gimana kabar ini Pak Bupati? Alhamdulillah sehat, Mas Jun. Nah, tadi pagi sampai sekarang apa saja tadi agendanya Pak Bupati? Sebenarnya tadi saya ada acara di Kabupaten Bolaan Mongondo Timur, ada pelepasan jemaah haji yang memang dijadwalkan tanggal 14 kan, di kabupatennya, kemudian tanggal 15 untuk provinsinya. Setelah itu saya harus datang mengunjungi ada duka di keluarga saya di Malalayan. Dan makanya masih pakai baju hitam. Iya, dari sana langsung ke sini. Iya. Dapat undangan khusus dari Pak Pemret dan Mas Jum. Siap. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah bersedia bincang-bincang dengan Tribuners. Nah, Pak Bupati, baru-baru ini kan Boltim menjadi tuan rumah penyelenggaraan Java Festival Kultur ya. Dan itu sudah ketiga atau keberapa kali itu. Dan itu saya lihat makin meriah tahun ini. Bisa digambarkan seperti apa sebenarnya itu acara Pak Bupati? Iya. Yang pertama, Java Festival itu kita laksanakan untuk memang benar-benar menghargai etnis Jawa yang memang sudah ratusan tahun hidup di Kabupaten Bolaan Mongondo Timur. Beranak pinak, jadi pelaku usaha, jadi politisi, jadi tentara, jadi mereka sudah menjadi bagian dari Bolaan Mongondo Timur. Nah, kita laksanakan festival Java Fest itu juga sebenarnya dalam rangka kita mensupport tujuan dari gubernur untuk bagaimana memberdayakan wisata kita, terutama wisata budaya, karena dengan kita laksanakan itu berarti ada perkumpulan orang dan secara ekonomi ada efek ekonomi yang terjadi di tingkat masyarakat paling bawah. Itu kita laksanakan 4 hari berturut-turut, itu uang yang berputar di desa Purworejo itu puluhan miliar. Mantap itu. Dan memang ini yang kami lakukan juga karena ada keinginan dari Pak Gubernur untuk bagaimana menghidupkan pariwisata di Kabupaten Bolaan Mongondo Timur, di Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Bolaan Mongondo Timur. Dan tentu dengan mereka datang ke festival budaya, mereka langsung tahu juga spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Bolaan Mongondo Timur. Iya, betul. Nah, itu yang maksud dari yang kita laksanakan Festival Kabela. Dan satu intinya bagaimana kita menghargai adat dan budaya. Artinya kita ada di masyarakat Bolaan Mongondo, tapi kami sangat menghormati masyarakat Jawa yang ada di Kabupaten Bolaan Mongondo Timur. Begitu, Mas. Saya dengar pada saat acara itu saya lihat Pak Bupati menerima penghargaan dan gelar dari Keraton Jawa. Oh iya. Sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Iya. Jadi memang gimana itu? Kenapa bisa Pak Bupati? Kita laksanakan itu pertama awal kita laksanakan itu tahun lalu, tahun 2022. Laksanakan Java Fest itu berkaitan dengan ada budaya di sana namanya bersih desa. Nah, bagaimana kita coba satukan semua desa di situ, kita bikin satu kali acaranya. Temanya Java Festival. Dan ternyata tanpa kami sadari itu menjadi booming di medsos di mana-mana itu. Iya, betul. Sampai kemudian masuk informasi itu ke keraton. Atas dasar itu mereka mengundang saya. Keraton Solo ini. Keraton Solo, Keraton Surakarta ya, Hadiningrat. Iya. Mereka mengatakan bahwa mereka bersyukur kami masih menghargai adat Jawa dan saya akan diberi gelar KRT, Kanjeng Raden Tumenggung, sebagai bentuk penghormatan mereka. Saya sudah melaksanakan Festival Kultur Jawa yang memang benar-benar hari itu semua menggunakan adat Jawa. Yang laki-laki semua menggunakan blangkon, polisi yang di jalan menggunakan blangkon, satpam yang ada di perkantoran semua menggunakan blangkon. Memang benar-benar Jawa hari itu. Mereka mengapresiasi itu. Ternyata masih ada festival yang dilakukan menghormati adat Jawa di pulau luar Jawa. Nah, itulah mereka memberikan. Dan mungkin satu-satunya di Sulawesi ini ya. Kalau yang mereka bilang sih begitu, untuk Sulawesi baru Boltim yang pertama diberikan gelar. Artinya saya sebagai orang Mongondo tentunya harus bangga karena ada atau suku lain yang memberikan penghargaan, penghormatan kepada saya. Dan Pak Bupati tidak sekedar memberikan apresiasi, tapi saya lihat juga terlibat langsung ikut karnaval dan ikut bermain musik pada saat acara itu ya. Termasuk ikut mengontrol pelaksanaan kegiatannya dari awal. Terlibat langsung. Bagaimana saya melihat anak-anak panitia ini bekerja dengan keras. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desanya, aparatnya datang berbondong-bondong. Dan itu harus kita akui.
Itu orang Jawa itu kalau benar-benar mengangkat istiadat, mereka akan bersatu. Dan akhirnya acaranya sangat besar, sangat meriah dengan Iya. budget yang sangat kecil. Budget yang sangat kecil itu. Di bawah 100-an juta lah kita bisa melaksanakan 4 hari sampai mendatangkan artis, kan itu luar biasa. Iya, betul. Artinya minim budget tapi kita bisa menjual bola Mongondo Timur ini ke kancah nasional. Dan sempat datangkan juga artis. Datangkan artis, artis koplo tentunya karena di sana Iya. kan orang Jawa suka goyang Suka, koplo. betul. Pak Bupati, setelah menyelenggarakan 4 hari acara Java Festival Kultur itu, kira-kira ke depan apa rencananya Pak Bupati? Jadi kalau untuk festival sebenarnya saya kan sudah ketemu dengan Kementerian Pariwisata, Iya. Kemenkraf kan. Jadi mereka mengatakan apabila kita laksanakan 3 tahun berturut-turut festival Acara tanpa ini, iya, putus, iya. maka keempat mereka akan membantu. Mungkin dari segi biayanya atau segi apa saja, tapi keempat itu mereka akan mengambil dan itu akan dijadikan agenda rutin. Bisa dimasukkan dalam agenda nasional bisa saja. Kementerian Pariwisata ya. Kementerian Pariwisata. Nah, ke depan selain festival Java Festival Kultur, akan ada kegiatan festival lagi yang Ada. diadakan Jadi di ada satu namanya Boltim? Festival Kabela. Festival Kabela itu dirangkaikan dengan ulang tahun Kabupaten Malang Molo Timur. Itu biasanya dilaksanakan bulan Juli. Iya. Juli sekitar tanggal 20 21 itu ulang tahun Kabupaten Malang Molo Timur. Nah, biasa kita laksanakan Festival Kabela. Iya. Seperti apa itu anunya? Festival Kabela itu festival yang kemudian menampilkan seluruh kebudayaan etnis yang ada Ada di di Malang Molo Boltim. Timur. Bugisnya, Makassarnya, Ada juga. Gorontalonya, Sangihenya, Minahasanya, Arabnya, Mongondonya, Multi etnis lah terlibat. Itu dilakukan dan sangat menarik karena kebanyakan orang itu hampir melupakan. Jadi gini Mas, ketika teknologi ini menyebar di seluruh pelosok dunia, Betul. akhirnya budaya itu menjadi tergeser. Nah tentu tugas saya sebagai pemimpin daerah adalah bagaimana mengangkat kembali budaya itu biar tetap diingat dan tetap dilaksanakan oleh anak generasi kita yang paling bawah. Dan itu berhasil. Sekarang ada namanya yang dana-dana. Iya. Tarian dana-dana itu tarian sudah lama hilang di permukaan. Itu tarian adat Tarian asli adat dari Mongondo. Boltim. Oh, alat Mongondo. Mongondo. Dan ketika kita laksanakan, kita wajibkan seluruh sekolah PNS-nya segala macam, mulai dari sekda sampai tenaga honornya itu wajib tahu tarian dana-dana. Sampai anak TK sekarang yang saya lihat setiap ada acara mereka menarikan Tari dana-dana. itu. Dan itu kemarin sempat viral karena kita melaksanakan tarian dana-dana secara massal. Kurang lebih ada sekitar 6-7 ribu orang yang menari bersama-sama. Itu di yang tahun lalu dan ini mungkin kita akan laksanakan Yang dalam rangka lagi. ulang tahun Dalam rangka ulang Boltim tahun. ya. Oh, iya, iya. Kita akan lihat kemampuan anggaran kita itu juga tidak akan terlalu besar, mungkin ya paling sekitar 200 jutaan, tapi itu bisa artinya menjual Boltim. Boltim secara menyeluruh, bukan hanya budayanya tapi Iya. potensi-potensi apa saja sih yang ada di Boltim ketika tamu datang Iya. melihat itu kan. Kemudian wisatanya apa sih di Boltim? Iya. Nah, itu tujuannya kami melaksanakan festival karena memang harusnya ketika kami melakukan sesuatu itu harus ada efek ikutan. Betul. Jadi tidak hanya kemudian melaksanakan festival kemudian membuang Selesai uang, begitu saja, selesai iya. begitu. Tidak. Iya. Tapi ada efek domino yang Inginkan capai. yang terjadi ketika festival itu Penyelenggaraan dilaksanakan. itu, iya, iya. Misalnya di Purworejo itu dalam 4 hari itu MKM luar biasa. Orang jualan di situ. Orang menyewakan lapak di pinggir-pinggir lapangan. Orang menyewakan halaman-halaman untuk orang berjualan. Dan itu puluhan miliar yang beredar di situ selama 4 hari. Dan itu langsung ke masyarakat. Bukan kepada panitianya, bukan kepada pemerintah daerahnya. Langsung dirasakan oleh masyarakat di situ. Ya, karena saya baca di Tribun itu laporan wartawan kami di sana Pak. Iya, Ada dia wawancara penjual bakso itu 1 hari untungnya bisa 1 juta 1 lebih juta. Pak. Iya. Itu 1 hari. 1 Untung hari. itu belum omsetnya ya mungkin 2 juta 3 jutaan itu Kalau dia sudah dapat, ya. dengan sampai dengan selesai festival itu, dia bisa dapat sampai 10 juta dalam berapa 4 hari itu 4 ya. hari itu. Itu baru satu pedagang. Baru satu Ini pedagang. kali banyak Nah, ini. itu sangat banyak, sangat Betul, banyak. betul. Nah, itu yang kita harapkan. Efek Efek. ekonomi yang kita harapkan dari festival. Jadi tanggapan orang ya bisa aja bahwa wah mereka buang-buang uang. Berapa sih uang yang kita buang? Kita bisa misalnya kita menghabiskan di bawah 100 juta tapi iya. kita mendapatkan puluhan miliar. Ya, Dan itu dirasakan dirasakan oleh langsung oleh masyarakatnya. Iya, betul.
bukan lagi kita baru mau cerita bahwa ini tidak, masyarakatnya menjadi saksi bahwa halamannya dikontrak oleh pedagang misalnya. Bayaran kontraknya berapa? Tergantung Sewa. sama dia. Betul, betul. Mau 1 juta, mau berapa saja, iya. Kalau misalnya 1 juta satu hari, berarti 4 hari ada 4 juta dia dapat. Dan yang datang nonton bukan hanya orang warga Boltim, Pak. Itu Saya dengar se-Sulawesi Utara, bahkan ada dari Jawa, ada dari Makassar juga datang khusus untuk datang, acara iya. itu ya. Bahkan ada yang Riok Ponorogo itu Dari Jawa. iya, disumbangkan langsung datang untuk menghibur masyarakat Pulau Mono Timur. Untuk festival itu Festival ya. itu. Iya. Pak Bupati, kita bicara lagi soal pernah Pak Bupati ikut dengan gubernur kunjungan ke Jepang dalam rangka menggairahkan kembali wisata antara Manado dan Jepang. Iya. Pak Bupati, apa yang Pak Bupati tangkap dan rencananya terkait kegiatan pembukaan penerbangan perdana Manado Jepang, Narita ya? Narita, Iya. Narita Jepang. Iya. Jadi memang menurut saya apa yang dilakukan oleh gubernur itu manfaatnya bukan hanya ada di Sulawesi Utara, tapi bukan Indonesia ya. Iya. Bukan hanya di Sulut saja. Dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan melobi membuka penerbangan langsung keluar. Iya. Sekarang kan Manado, Narita, Iya. Manado Korea, Manado Singapura. Iya. Artinya peluang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara luar biasa sekali dengan adanya penerbangan-penerbangan itu. Langsung, iya. Dan ini sangat luar biasa. Artinya saya tidak memuji Pak Gubernur Sulut. Karena mungkin tugasnya. Tapi apa yang dia lakukan itu harus dilihat juga dengan mata kepala kita bahwa ini benar-benar memajukan kita. Nah, efek itu ketika saya diajak ke sana oleh gubernur, tentu di Jepang itu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Iya. Mulai dari disiplinnya, budaya masyarakat di sana, dan terakhir kami diajak Pak Gubernur ke konjen ya Iya. di Jepang, dan kami menceritakan potensi-potensi yang ada di daerah kami. Masing-masing daerah, Masing-masing kepala daerah ya. Dan gubernur Iya. mempersilahkan kami untuk menyampaikan. Itulah hebatnya. Iya. Dia mempersilahkan kami untuk memaparkan, dan saya menyampaikan Potensi yang ada di Boltim, Kabupaten Mono Timur. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Dan sekarang ada beberapa ASN saya, ASN Kabupaten Mono Timur yang memang sudah kerjasama dengan salah satu bank untuk pembiayaan mereka untuk mencoba seperti studi tiru di Jepang. Manfaatnya sangat besar sekali. Saya anggap itu sangat positif, dan artinya saya harus mengakui bahwa itu luar biasa. Menurut saya itu luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Bukan karena saya diundang ke Jepang, bukan ya. Tapi dampaknya, efeknya nanti tidak akan terasa sekarang, Mas. Iya. Tapi kalau penerbangan Narita, Manado ini kemudian berlangsung secara itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Luar biasa loh, 9 jam kita dari Manado bisa langsung ke Jepang. Narita, iya. Daripada kita ke Jakarta dulu, harus transit berjam-jam di sana. Banyak waktu dan banyak biaya. Banyak waktu dan banyak biaya. Iya. Artinya ini ada Memangkas ini ya. Memangkas, press biayanya. Dan saya rasa publik harus mengakui itu. Nah, setelah itu apa yang menurut Pak Bupati yang akan dilakukan terhadap Boltim? Iya, kalau khusus di kita bicara soal peluang investasi ya, Kabupaten Bolamodo itu dia memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Karena tanah kami begitu subur di sana, kan. Kami punya sumber daya alam yang sangat hebat, sangat melimpah. Mulai dari pertambangannya, Iya, betul. Mas Jun bisa tahu kan. Kemudian hortikulturanya, Iya. kemudian cengkihnya, coklatnya, vanilenya, segala macamnya. Dan sebenarnya itu semua bisa berpeluang untuk diekspor ke daerah luar, terutama ke Jepang. Tinggal bagaimana kita mendidik petani kita atau segala macam untuk kemudian hasil panennya itu harus hasil yang Sesuai dengan siap kebutuhan masyarakat ekspor. ekspor, ya, betul. Kan namanya ekspor itu berarti harus kita sediakan barang terbaik. Nah, kalaupun itu kita ada dan kita bisa bekerja sama dengan provinsi dan kita bawa ke Jepang atau ke mana, kan itu menjadi peluang, golden peluang lah menurut saya. Bagi Peluang masyarakat emas untuk Boltim, masyarakat ya. Pulau Mono Timur. Nah, Pak Bupati, terkait dengan upaya pemerintah juga, ini kita beralih lagi dari pariwisata ke upaya pemerintah Kabupaten Boltim menekan inflasi. Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati untuk menekan inflasi khususnya di wilayah Boltim? Iya. Jadi seperti kita ketahui secara keseluruhan bahwa di saat COVID kemarin itu
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara itu positif. Iya. Ya. Artinya itu kita harus tahu dulu bahwa di saat daerah lain itu merasakan dampak dari pandemi, tapi Sulawesi Utara itu justru pertumbuhan ekonominya positif. Positif, betul. Dia naik rata-rata 5% secara nasional dan itu luar biasa. Itu juga ada di Boltim. Iya. Kami di saat Covid itu kami naik sekitar 3%. Apa yang dilakukan oleh Bupati? Kenapa bisa naik 3%? Artinya begini, di sana itu sumber daya alam itu luar biasa. Masyarakat di sana itu masyarakat di Kabupaten Boltim, masyarakat yang susah itu yang artinya kalau kita kategorikan miskin itu sudah tidak ada lagi. Miskin absolut. Artinya miskin absolut ini sudah miskin yang memang takdir Tuhan ya. Iya. Nah, itu sudah bisa dikatakan tidak ada lagi karena kami mendorong misalnya tenaga kerja. Nah, sekarang tenaga kerja kami yang kita lakukan adalah banyak sekali anak-anak Boltim yang sudah terangkat menjadi P3K, kemudian THL, kemudian di sana sekarang ada perusahaan besar PT Asa yang menampung ribuan pekerja dan sekarang ini mereka lagi bekerja di sana di PT Asa. Kemudian dari sisi petaninya, kami melakukan edukasi kepada para petani, bukannya kepada petani saja, tapi kepada PNS, karena perlu kita ingat bahwa di mana-mana acara Pak Gubernur selalu bilang, mari baku bom. Ya, kalau masih ingat ya. Betul. Saya masih ingat, saya terus mengingat. Maka saya menunjukkan juga kepada PNS saya bahwa saya saja sebagai bupati berkebun. Saya menanam jagung. Saya di halaman rumah atau ada di kebun? Oh iya. Menanam jagung, saya menanam cabai, saya menanam ketimun, saya menanam kacang panjang. Dan memberikan contoh langsung ini ya, kepada ASN masyarakat, dan kepada petani. Gini, saya ingin menularkan kepada ASN bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang halal walaupun kecil, tapi itu lebih baik mari kita berkebun. Manfaatkan kebun kalian untuk menanam. Seperti misalnya menanam jagung ya. Jagung itu kalau kita tanam dalam 1 hektar kita bisa panen misalnya sampai 50 sampai 60 misalnya ya, 60 karung. Itu jagung, kalau di kami itu jagung manis, bukan jagung yang pakan ternak, bukan. Jagung manis itu yang. Kalau dalam 1 karung dibeli oleh pembeli sekitar 250 ribu atau sampai 300 ribu. Berarti dalam 10 karung itu ada 2,5 juta. Kali 4 misalnya. 10 juta. Ada 10 juta. Hanya dalam 70 hari. Siapa yang mau kasih? Iya ya. Belum lagi kan di bawah jagung itu pasti ada tanaman lain, tumpang sari namanya. Betul. Ada bisa cabai. Cabai ya. Yang kalau kita panen masa panennya bisa 7 bulan. Kalau harganya pas lagi naik. Misalnya cabai harganya 80 ribu, 90 ribu. Wah itu mendapatkan uang 30-an juta dalam seminggu itu bisa. Dan itu berkelanjutan sampai masa panen. Kalau harganya stabil ya. Minimal kalau ASN melakukan itu bukan, anggaplah tidak mendapatkan bisa menjual, tapi minimal mengurangi biaya ya. Mengurangi biaya, dia bisa dapat hasil dari perkebunannya, kan? Jadi walaupun misalnya gajinya sudah masuk ke bank, tapi dia masih ada penghasilan lain. Nanti itu menjadi, dan banyak sekarang banyak guru-guru atau banyak ASN yang bakobong dan mereka bisa membangun rumah dari situ. Nah, itu instruksi Pak Gubernur kemarin. Mari itu bakobong. Pak Gubernur saya kan berkebun. Iya betul. Ya artinya ini. Masa gubernur berkebun, orang tidak. Artinya saya mencontohkan orang yang paling tinggi di kabupaten kita adalah gubernur loh. Iya betul. Masa Pak Gubernur saya berkebun terus ASN-nya yang hanya berharap gaji dan TKD, santai-santai di mall segala macam menghambur-hamburkan uang. Dan itu tradisi kita. Jadi kalau saya berpikir kenapa orang kaya itu tetap menjadi kaya? Karena dia berusaha hidup seperti orang yang dia berusaha hidup hemat. Tapi orang yang tidak kaya melaksanakan hidupnya seperti orang kaya. Jadi uangnya berapapun tidak seimbang habis. Nah ini yang harus kita kikis untuk budaya ASN kita ya, untuk tidak berlebihan dalam gaya hidup. Dan itu memang harus kita sering sampaikan ke mereka, termasuk bagaimana berkebun. Dan itu ada contoh beberapa kali saya yang memang panen cabai itu hebat. Mereka bisa beli mobil, mereka bisa beli rumah hanya dari hasil itu. Wah, bagus juga, nanti kami undang juga. Kalau boleh Pak Jun, kami bawa ke sana dan kita tunjukkan mana ASN kami sudah. Kapolres di sana berkebun menanam jagung. Apa yang dibantu oleh Pemkab? Apakah ada bantuan bibit atau? Tentu kalau bantuan bibit itu untuk petani lah.
pupuk bersubsidi untuk petani. Kalau ASN kan dia tidak boleh dapat yang Oh subsidi. iya betul. Nanti Betul. yang disalahkan adalah pemerintah. Kenapa mereka ASN nanti diprotes petani kan? Oh iya betul. Ya, mereka mandiri lah. Untuk beli pupuk segala macam mereka kan punya TKD atau gaji kan. Dan itu dilakukan di hari-hari libur. Ya, sampai sekda saya sekarang menanam cengkih, berkebun segala macam, asisten 1, asisten 2, asisten 3. Semuanya berkebun. Karena saya menunjukkan nih saat pada hari libur tidak ada acara, ketika mereka mencari saya berada di kebun. Mungkin sedang memotong rumput, melaksanakan kegiatan. Iya. Selain Begitu Mas. bisa meningkatkan perekonomian ya sehat juga Sehat. ya kan. Tapi hitam kita kalau selalu Iya. Mas Jun. Kalau Mas Jun kan di AC-AC begini. Pak Bupati. Nah, dari inflasi kita bicara soal stunting. Stunting. Bagaimana kondisi progres penanganan Baik. stunting di Boltim, Pak Bupati? Stunting kemarin kami ada di urutan kedua ya di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya begini, jumlah stunting kami itu ada 374 stunting. Itu yang data yang berhasil dikumpulkan oleh surveyor dari pusat. Ya. Sekarang kami sudah bisa menurunkan itu sampai ke 100. Kemarin dari 374 jadi 346. Iya. Nah, dalam beberapa hari ini kami bisa menekan tuh sampai dengan 100 lebih. Karena memang sekarang itu rapat setiap hari rembuk stunting saya laksanakan. Iya. Dan kemudian peran penting pemerintah provinsi adalah bagaimana datang mendampingi kami. Nah, saya bilang ke asisten 1, 3 bulan, berikan waktu saya 3 bulan, saya bisa menurunkan ini dengan gratis. Apa yang dilakukan, Pak Bupati? Saya akan mengunjungi setiap rumah yang ada bayi stuntingnya. Saya akan tanya kepada dinas-dinas yang terkait kenapa apa problematika mereka, apa gizinya yang kurang. Tapi kemarin Mas bisa tahu bahwa dari 346 yang dinyatakan stunting, Iya. itu 200 itu sebenarnya gizinya terpenuhi, mereka sehat. Terus apa problemnya sehingga Nah, begini. dia mengalami stunting? Biasanya ya, Pak? itu ada di kelahiran-kelahiran misalnya di puskesmas. Iya. Para petugas puskesmas ini, para bidan-bidan itu di lapangan itu, biasanya mereka terpaku sekali pada aturan, misalnya tinggi badan. Iya, betul. Tapi kan ada tinggi badan ini yang memang secara genetika. Iya. Dia bukan stunting. Artinya ibu ayahnya mungkin punya gen yang pendek. Nah, kebetulan waktu dilahir memang ukurannya tidak seperti bayi yang normal. Itu Tapi dia dimasukkan sehat. tapi dia sehat sebenarnya. Itu dimasukkan dalam stunting. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pilih lagi. Kemarin ke provinsi saya ungkapkan kepada teman-teman di provinsi bahwa saya mampu menurunkan itu. Caranya itu saya akan turun dan mulai minggu depan ini istri saya sebagai ketua tim PKK sudah melaksanakan itu. Dia sudah mengumpul personel PKK dan mereka akan turun ke lapangan dalam beberapa bulan ini. Makanya saya bersyukur juga kemarin Pak Presiden datang, Pak Wakil Gubernur datang. Mohon maaf Pak, jangan dulu sekarang. Datanglah dia 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi supaya sudah Saat turun. stunting sudah turun drastis. Kalau dia datang sekarang, wah saya dimarah-marah lagi lewat. Tapi kalau dia datang pada saat stuntingnya sudah turun, tentu dia akan senang kan. Karena memang ini salah satu program nasional yang harus juga kita support dan kita dukung untuk pemerintah provinsi. Nah, Itu Mas. target tahun 2004 angka stunting di Boltim turun sampai berapa? Targetnya Pak Tentu Bupati? kita tidak bisa menolkan ya kalau Iya, kita iya, bicara betul. itu tidak bisa kita nolkan karena kan bisa saja ada anak yang lahir prematur. Iya, betul. Dia belum 9 bulan dia sudah lahir. Berat badannya itu pasti tidak akan cukup Berpotensi, iya. stunting. Tapi kemudian ketika itu kita dampingi dan kita beri gizi segala macam, dia akan status stuntingnya itu kan hilang. Tapi kemudian untuk menolkan tidak bisa. Tapi untuk menekan angka sampai kemudian paling bawah itu kita bisa laksanakan. Tahun depan ya minimal Boltim itu ada di urutan paling atas lagi, bukan paling bawah. Iya. Khusus untuk stunting. Nah, Pak Bupati, kalau kita lihat lagi soal penanganan stunting, Boltim sudah terlihat sangat bagus. Baik, begitupun juga soal inflasi. Nah, kita mau bertanya lagi soal penanganan kasus-kasus pertambangan di sana, Pak Bupati. Kita lihat ada banyak kasus di Boltim, ada beberapa kejadian itu meninggal di area pertambangan. Tapi dianggap sebagai bukan kecelakaan kerja karena dianggap itu tambang ilegal. Bagaimana Pak Bupati menangkap hal ini? Jadi begini, Mas Jun,
ini menarik untuk dibahas sebenarnya. Iya. Karena Bola Amungondo Timur itu menjadi daerah tambang di saat masih zaman Belanda. Iya, betul. Ada tempat-tempat khusus yang memang itu ditambang oleh Belanda. Iya. Tambang namanya ondernemen, ya, Belanda, peninggalan Belanda. Dan memang orang-orang tua kita, kakek-kakek kita memang mereka adalah penambang statusnya. Nah, saat ini memang ada beberapa lokasi yang menurut saya yang sering diberitakan oleh teman-teman di media, ada yang ilegal tapi ada di beberapa tempat, dan tapi menurut saya itu adalah sumber pencarian masyarakat juga kan. Kasihan juga kalau kita misalnya memblokir itu, berarti kita menutup akses pencarian mereka. Ini urusan perut gitu loh. Ini dalam tanda kutip ya, ketika kita membiarkan berarti ada pembiaran. Kalau terjadi sesuatu berarti tanggung jawab siapa. Tapi ketika kita larang, ini urusan perut. Dan kalau sudah urusan perut, orang bisa berbuat apa saja. Ini yang harus kita pikiri. Memang pemerintah itu harus bijaksana. Nah, mungkin edukasi yang harus diberikan kepada mereka untuk keamanannya, safety-nya ketika mereka melakukan penambangan. Tapi agak susah juga kan. Kita tidak bisa kontrol kalau mereka masuk dari hutan-hutan, dari jalan-jalan tikus itu. Susah juga. Di sini diberhentikan, di sana buka. Dan khusus untuk Boltim, kenapa kita tidak terganggu dengan pandemi dulu? Karena ada tambang kita. Dan itu yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi di saat kita pandemi. Nah, memang perlu kajian dari pemerintah. Kajian yang benar-benar serius untuk bagaimana, yang pertama keselamatan masyarakat. Yang kedua, tambang itu bisa menjadi legal. Nah, itu yang harus kita urus, dan kan kewenangan itu ada di provinsi dan pusat. Nah, kita tinggal mengusulkan saja. Misalnya ada sebuah lokasi tambang yang banyak masyarakat yang menambang situ, ya kita bisa rekomendasikan ini ke pemerintah provinsi untuk diusulkan menjadi tambang legal, tambang rakyat. Misalnya dikelola dengan secara manual. Sejauh ini sudah banyak ya perusahaan tambang yang mengusulkan izin di pemerintah. Kalau sekarang itu masih ada sekitar 2 atau 3 yang itu sudah diusulkan dari pemerintahan yang lama, tapi masih berproses sampai di sana. Tapi ada satu perusahaan sekarang yang sudah masuk tahap konstruksi, itu luar biasa besar itu. Itu PT Asa kan? Itu sudah tahap konstruksi. Dia sudah membangun pabrik di sana. Dia bangun pabrik besar yang dia bisa mengelola 4 juta ton dalam setahun. 4 juta ton kubik tonase dalam setahun. Dan itu tentu akan menjadi perusahaan yang akan menyerap banyak sekali tenaga kerja lokal ya. Ini lagi tahapan pemilu sementara berlangsung. Pak Bupati selain sebagai kepala pemerintahan juga adalah ketua partai politik. Apa yang dilakukan oleh Bupati sebagai ketua partai politik terkait targetnya di pemilu 2024 nanti ini? Tentu Bupati adalah pembina partai politik di sebuah kabupaten. Yang pertama tentu tugas saya sebagai Bupati adalah bagaimana melihat persaingan sehat antara partai-partai yang ada di Kabupaten Amungondo Timur. Itu dulu. Karena tugas saya sebagai pembina politik. Tugas yang kedua saya adalah bagaimana memenangkan partai saya. Ya. Dan kami sudah menyusun DCS-nya sekarang ini. Tapi artinya kami memajukan calon dari partai kami, Nasdem, tanpa menjatuhkan partai lain. Mereka justru kan tetap harus dibeli porsi. Partai A, partai B, partai C tetap harus dibeli porsi untuk berdemokrasi. Saya kemudian tidak menjadi bupati yang, tidak, ini harus saya punya. Tidak. Partai lain harus mendapatkan juga yang sama. Partai ini juga harus mendapatkan. Saya mensupport semua. Tapi sebagai ketua partai tentu saya punya upaya untuk memenangkan partai saya. Yang lain silakan, saya tidak akan menghalang-halangi. Bahkan saya mensupport beberapa ketua-ketua partai di sana. Saya menjadikan mereka sahabat dan mensupport mereka. Artinya bagaimana kita bertarung dengan elegan untuk mendapatkan kursi-kursi di parlemen nanti. Ya, agar tentu suasana di parlemen itu akan lebih berwarna kan, tidak didominasi oleh misalnya saya kemudian mendominasi, ya tidak ada, tetap ada porsi-porsinya untuk partai-partai lain. Apalagi tugas saya sebagai pembina partai politik. Nah, Pak Bupati, beberapa kali juga Pak Bupati sering terlihat menyambangi tokoh-tokoh yang dulu dianggap lawan politiknya Pak Bupati waktu pertarungan pilkada lalu. Itu dianggap
kan lawan-lawan politiknya Iya, Pak iya, Bupati. iya. Tapi ternyata setelah menjabat Pak Bupati menyambangi mereka dan banyak saya lihat mereka justru memberikan dukungan kepada Bupati. Apa sebenarnya target Pak Bupati? Iya, jadi begini, itu sih bukan target, tapi di dalam jiwa seorang politisi itu tidak boleh ada dendam. Ya. Bagaimana kebesaran hati Jokowi Iya, ketika dia mengambil Prabowo dan Sandiaga ya. Sandiaga Uno. Artinya dia menunjukkan kepada kita bahwa sikap negarawan itu lebih mulia daripada balas dendam. Nah, saya mencoba mengimplikasikan ini ketika ini berakhir pemilu kada kemarin. Saya mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang jelas-jelas berseberangan dengan saya. Bukan karena saya ingin menggarang dukungan, tidak. Iya. Tapi saya menaruh hormat kepada mereka. Bahwa dalam kontestasi politik itu harus ada saingan. Dan yang kalah itu harus menghormati, yang menang itu harus menghormati yang Kalah. Tapi yang kalah juga harus tahu diri. Jangan sudah kalah terus menghantam terus ini. Karena ada kan kandidat-kandidat yang begitu, tidak mampu menerima kekalahan dan akhirnya menyerang terus pemerintah. Nah, itu menurut saya kandidat yang berpikiran picik dan sebenarnya tidak pantas untuk jadi petarung. Mereka itu pantasnya kalau yang mau begitu itu bertarung di kelas apa namanya ya, perebutan ke apa namanya? RT RW begitu. Tidak cukup dewasa untuk bertarung untuk memperebutkan posisi bupati. Kepala daerah Kan ya. masih ada juga yang begitu, sudah kalah terus Merongrong terus. memfitnah segala macam, ada di Boltim ada itu. Nah, tidak perlu kita sebutkan namanya, tapi memang itu ada di Pulau Mono Timur. Tidak dewasa dalam berpolitik, tidak cerdas dalam berpolitik, dan kemudian tidak mampu menerima akibat dari politik. Nah, itu dulu. Saya juga pernah kalah, Mas Jun. Iya. 2015 saya kalah dalam pertarungan. Iya. Tapi Pilkada pertama ini iya, diikuti ya. saya justru mendukung pemerintahan yang terpilih. Tidak pernah saya memberikan statement yang buruk. Bahkan saya mendoakan mereka agar mereka bisa membawa daerah saya ke daerah yang lebih baik. Dan itu kan sebenarnya makna dari ini, tujuan kita berkompetisi. Nah, kalau kalah kemudian dendam terus, ya itu tentu dia hanya boleh bertarung di tingkat RT RW itu. Itu pun mungkin kalah dia kalau bertarung di situ. Pak Bupati, Pak Sarul sudah memberikan contoh bagaimana pada saat pilkada lalu kalah dan bagaimana tetap berhubungan dengan pemenang. Saya tetap mendukung pemerintahan yang terpilih. Saya percaya bahwa kemenangan dan kekalahan itu adalah urusan Tuhan. Artinya kalau ada yang menang dan saya terus merongrong, berarti saya tidak percaya dengan keputusan Tuhan dong. Kan begitu. Nah, itu yang harus dimasukkan dulu di dalam pikiran para politisi sebelum bertarung. Pertama, dia harus siap menang, dan kedua dia harus siap kalah. Ada orang yang hanya siap menang tapi tidak siap kalah. Ya, itu yang terus merongrong kalau kalah. Ada juga yang siap kalah tapi tidak siap menang. Itu. Dalam politik ini kan sistem terbalik itu ada ya. Dan ketika merongrong terus itu justru akan membuat orang-orang akan menilai bahwa Anda sebenarnya tidak cocok bertarung di situ karena karakter Anda memang bukan untuk di situ. Mental apa namanya kalau menurut saya itu mental tempe namanya. Mental kerupuk lah. Mental kerupuk. Mental kerupuk masih enak, kalau mental tempe yang sudah lempem kan tidak enak lagi dimakan. Iya. Betul. Iya. Itu baru-baru ini minggu lalu Sean Lanjar justru terang-terangan memberikan dukungan, padahal dulu pilkada lalu anaknya kalah dan dianggap sebagai lawannya Pak Bupati ya. Tapi ini baru-baru ini saya lihat Pak Sean Lanjar menyatakan seluruh keluarganya harus mendukung Pak Bupati. Saya itu kan keputusan politik Pak Sean Lanjar tentu ya, apa yang dia katakan. Tapi artinya saya sudah memulai menunjukkan kepada mereka bahwa politik ini bukan perang. Ingat, politik bukan perang. Tujuan kita sama. Tujuan anak dari Pak Sean Lanjar untuk maju, tujuan saya untuk maju, tujuan Pak Hendro untuk maju, sama. Tujuannya adalah membangun Bola Mono Timur. Jadi sebenarnya tujuan kita sama-sama mulia. Cuma kemudian mungkin harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. Pak Sehan kemudian harus diberi porsi dan penghargaan tersendiri karena 10 tahun dia meletakkan kerangka pembangunan di Kabupaten Bola Mono Timur. Lepas dari kontroversial Pak Sehan Lanjar, ada yang suka namanya seorang pemimpin, Mas, itu kodratnya disukai dan tidak disukai. Pasti di mana-mana. Pasti. Tidak mungkin saya kemudian semua mencintai. Pak Sehan juga begitu. Kodrat seorang pemimpin itu adalah disukai dan tidak disukai.
Lepas dari karakter Pak Sian Lanjar seperti apa dia kemarin waktu Iya, memimpin, iya. tapi dia membangun Bolamono Timur. Kan harus kita kita beri hormat kepada upaya pendahulu-pendahulu kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati Pendahulunya. pendahulunya. Kalau gitu kan, Iya. itu kata Orang founding bijak father lah. kita ya. Iya, iya, iya. Yang memang harus kita anu terus itu. Nah kemudian Pak Sian Lanjar berpikir untuk itu kan menurut saya masih terlalu jauh. Ini masih ada 1 tahun lebih Iya. untuk bisa menjalankan roda pembangunan ini. Di penghujung mungkin akan berubah lagi seperti apa, saya tidak tahu persis, tapi kalau dia berniat baik ya tentu itu harus kita beri apresiasi dong. Iya. Nah, seperti saya bilang bahwa inilah pertarungan. Saya tidak akan pernah mungkin sejalan pandangan dengan satu pandangan dalam politik. Kami pasti Iya. akan berbeda. Iya. Tapi saya sudah tunjukkan bahwa ketika dalam politik kita berbeda dalam pertarungan, tapi setelah itu kita mari bersama untuk membangun daerah kita, bukan saling menjatuhkan. Dan ini sudah ditunjukkan. Itu sudah saya tunjukkan. Iya. Itu ditunjukkan kepada mereka yang masih tetap mencungkel-cungkel bagaimana menjatuhkan, bagaimana menjatuhkan. Iya, iya, iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali untuk saya jawab ini. Makanya saya bersemangat menjawab ini. Tapi menurut saya banyak juga yang memberikan apresiasi positif Pak Bupati karena melihat langkah-langkahnya Bupati yang memberikan yang sangat legowo juga Ya. mendatangi dulu lawan-lawan politiknya dan justru makin akrab memberikan support membangun Boltim ini. Dan Sebenarnya sekarang ini contoh yang bagus juga bagi yang lain. artinya kalau sebagian orang berpikir begini, saya sudah terpilih jadi bupati, ngapain saya datang ke mereka Iya. itu kan? Sebagian Ya, dengan ya, ego yang ada di hati, tapi saya membuang jauh-jauh itu. Saya datangi mereka sebagai bentuk dari silaturahmi. iya, Kemudian kami bercengkrama, menceritakan apa yang dia lakukan, apa yang bisa saya teruskan dari pembangunan yang baik. Kan namanya lawan-lawan politik dulu kan begitu. Pasti Iya. seperti tadi itulah menurut Mas ya. Saling silaturahmi. Termasuk kita membicarakan bagaimana pembangunan Bolamono Timur ke depan. dan itu sangat diapresiasi positif Pak Bupati. Ya, menurut saya tergantung orang menilai seperti apa, tapi saya sudah berusaha menunjukkan ke masyarakat Bolamono Timur bahwa politik itu bukan perang dan bukan harus saling bunuh, tapi harus saling support. Iya, setuju Pak Bupati. Iya. Nah, terakhir Pak Bupati, sebagai penutup Tribuners, mungkin ada yang mau disampaikan Bupati sebagai pesan-pesan, baik bagi yang mau melakukan pesta pilkada pemilu nanti 2024 maupun sebagai masyarakat Boltim. Oke, yang Pileg 2024 Iya. ya. Oke. Jadi yang pertama yang harus diinstal dulu ke dalam kepala para calon-calon anggota DPR ini adalah bagaimana bertarung mendapatkan kursi. Iya, Bukan bagaimana bertarung menjatuhkan kandidat lain. Itu dulu. iya, iya. Karena biasanya ada persepsi yang berbeda bahwa saya harus maju dan kau harus kalah. Itu jangan. Bagaimana saya bertarung Mendapatkan kursi. Iya. Bukan saya bertarung untuk Menjatuhkan. membuat dia tidak jadi. Itu tidak boleh, itu tidak boleh seperti itu. Itu berarti dalam persaingan saja itu sudah tidak sehat itu. Bertarung saja dan silakan kalau memang kau punya rezeki ya silakan kita sama-sama bangun daerah ini. Jangan sejak di pikiran sudah mau berniat Berniat buruk. tidak baik. Iya, iya. Dan itu biasa ada dalam kepala-kepala para politisi. Bahwa bagaimana saya jadi dan itu tidak jadi. Itu bukan seperti itu. Justru kalau itu tidak akan jadi. Kalaupun jadi hanya akan merusak sistem demokrasi yang ada di dalam parlemen sebenarnya nanti. Yang kedua bahwa seperti tadi lagi kita balik lagi Iya. Mas, harus siap menang dan harus siap kalah. Yang ketiga bahwa ketika kita bernasar untuk maju dan Tuhan mengabulkan doa kita, berarti tanggung jawab ada di pundak kita. Bekerjalah sesuai apa yang kita minta kepada Tuhan jabatan ini. Karena ketika Tuhan memberi jabatan dan kita tidak bekerja, malah hanya merongrong dan merusak, maka juga ini tentu tidak akan baik. Tuhan akan mencatat ini sebagai sebuah dosa, bukan pahala. Karena tentu kan jabatan yang diberikan mengandung konsekuensi tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab terhadap masyarakat dan tanggung jawab di akhirat nanti. Betul. Bagaimana mungkin kemudian ketika menjadi, sudah jadi yang kita inginkan, kemudian kita tidak melaksanakan apa yang menjadi janji kita kepada rakyat dan kepada Tuhan. Yang saya takutkan, Mas Jun, kemudian bukan fitnah yang diberikan kepada saya oleh oknum-oknum yang bisa dibilang kompetitor politik nanti. Iya. Bukan fitnah atau apa saja. Yang saya takutkan ketika Tuhan berikan
jabatan dan saya tidak bekerja. Makanya setiap langkah saya harus tetap bagaimana pikiran saya membangun daerah saya dalam setiap langkah. Dan mudah-mudahan ini bisa saya buktikan sampai di penghujung pengabdian. bahwa ini loh yang saya janjikan kepada masyarakat ada. Pertumbuhan ekonominya, penganggurannya, apalagi infrastrukturnya, segala macamnya, sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya. Sekarang saya lagi giat-giat bagaimana mengeksplor sumber daya masyarakat Balaroa Timur. Itu dilaksanakan BIMTEK untuk peningkatan kapasitas kepada kepala desa, kepada sekretaris desa, kepada aparat perangkat, kepada tokoh agamanya, imam, pegawai sari. Yang mungkin dulu itu tidak, tapi di era saya lakukan itu. Mengeluarkan uang sedikit untuk menambah wawasan mereka. Dan ketika saya selesai misalnya, saya berarti meninggalkan legacy yang baik kepada masyarakat. Karena sumber daya ketika dia meningkat, dia akan tersimpan di dalam kepala, tidak akan pernah hilang. Itu bagian dari investasi ilmu pengetahuan. Iya. Dan pembicaranya kalau misalnya saya melaksanakan pembicaranya hebat-hebat. Saya mengundang para dokter segala macam untuk kemudian bagaimana bisa menularkan ilmu pengetahuan kepada mereka ini. Jadi saya yang kepala desa tahu porsinya apa, kemudian sekretaris desa tahu segala apa yang harus dilakukan ya. Imam pegawai sari, para pendeta segala macam itu semua di BIMTEK loh. Dan Balaroa Timur kemudian yang melakukan BIMTEK terhadap seluruh pendeta, seluruh penatua, Syahmas. Iya. Itu ratusan orang itu di BIMTEK. Peningkatan kapasitas yang akan didatangkan profesor-profesor yang kemudian memiliki ilmu yang lebih tinggi dari mereka. Yang akan kita datang membimbing mereka. Dan ini yang pertama ya dilakukan. Mungkin yang pertama di Sulawesi Utara. Saya coba mengeksplor sumber daya masyarakat. Karena dengan sumber daya itu kita bisa menekan segala macam namanya yang ada di ini. Kejahatan segala macam. Iya. Karena orang semakin pintar, semakin berakhlak. Itu satu kesatuan. Karena pintar saja tanpa akhlak kan tidak cukup. Iya. Akhlak tanpa ilmu juga tidak cukup. Sesat, iya. Ini harus kita kawinkan. Iya. Pintar secara ilmu dan berakhlak tentu sebagai manusia. Nah, itu baru bisa membuat kabupaten kita lebih hebat nanti ke depan. Itu Mas Jun. Tribuners, banyak sekali inspirasi yang dibagikan oleh Pak Bupati malam ini dan kita bersyukur banyak mendengar dan Pak Bupati berkesempatan juga berbagi cerita di acara Tribun Podcast malam ini. Walaupun kita tahu Pak Bupati sangat sibuk, baru saja pulang dari Jakarta dan masih ada kegiatan berikutnya. Iya. Terima kasih Pak Bupati Sama-sama Mas Jun. Berkesempatan bincang-bincang dengan Tribun Podcast. Tribuners, demikian perbincangan kami dengan Bupati Boltim, Pak Sam Sahrul Mamonto. Semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.